Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Shalom adik-adik. Kakak abang kurang semangat ya. Iya. Yuk kita sapa sekali lagi. Shalom adik-adik. Wah luar biasa. Apa kabar hari ini kakak abang? Baik. Luar biasa. Sehat. Semua sehat. Puji Tuhan ya Kak. Puji Tuhan. Hai adik-adik, di sini ada Kak Jesi, Kauli, ada Bang Budi, Siregar. Dan Kak Novita. dan ada slider kita Bang Edu, dan juga ada pengkhotbah kita Amang CPDT Sinaga. Nah adik-adik kita akan Iya, memulai oh Kak, ada yang pemusik. kurang, pemusik. Iya, yang paling membuat kita lebih semangat ya dengan Siapa? tarian. Pemusik kita ada Ada Bang Bang David. David. Hai Bang. Nah, terima kasih ya Bang sudah mengingatkan ya. Sekarang kita akan memulai ibadah kita. Sebelum kita memulai ibadah kita, hari ini adalah Minggu Eksaudi, yang artinya Tuhan mendengarkan seruan orang percaya. Sekali lagi Kak Jesi ulangi ya, Minggu Eksaudi yang artinya Tuhan mendengarkan seruan orang percaya. Nah udah semangat gak Bang bernyanyi kakak abang? Semangat Harus dong semangat, Kak. Kak. Iya adik-adiknya juga pasti udah semangat Kak di rumah. Iya, kita mau bernyanyi, adik-adik yang ada di rumah kita undang untuk bangkit berdiri. Bangkit berdiri. Yeay, kita mau bernyanyi lagu Bertambah-tambah. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya, kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya, oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Kita nyanyikan sekali lagi lebih semangat yuk. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya, kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi,
Luar biasa ya. Sekarang kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan saat teduh. Adik-adik yang ada di rumah, silakan kita melipat tangan, tundukkan kepala, ikuti doa Kak Jesi. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik. terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan untuk hari ini. untuk hari ini. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami mau ibadah. kami mau ibadah. Berkati ibadah kami Tuhan Yesus. Berkati ibadah kami Tuhan Yesus. Dari awal sampai akhir. Dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Nah, adik-adik, coba kalau ditanya, siapa sekarang yang lagi bersuka cita? Saya, Kak. Semua ya kakak abang ya. Adik-adik juga di rumah pasti lebih bersuka cita karena Tuhan Yesus. Oke, sekarang kita akan bernyanyi, mari kita bersukaria dari ND Sekolah Minggu 136. Bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Adik-adik semuanya bangkit berdiri. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan, Ya Tuhan Yesus, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau memanggil kami masuk ke dalam gereja yang Engkau dirikan di dunia ini. Berilah Roh Kudus ke dalam hati kami, supaya kami mengaku bahwa Engkaulah sumber hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik duduk. Adik-adik, mari kita bernyanyi lagi dari Kidung Jemaat nomor 19 ayat 1, Tuhanku Yesus. Tuhanku Yesus, Raja Alam Raya,
Mari kita bersama-sama mengucapkan hukum Taurat Tuhan yang tertulis dalam hukum Taurat ke-10 berbunyi demikian. Jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu, jangan engkau mendambakan akan istrinya, atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya, atau segala sesuatu milik mereka. Demikian hukum Taurat Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Allah untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik, di dalam dunia ini ada berapa jalan? Ada 2 jalan. Ada yang lebar dan ada yang sempit. Nah, kita mau bernyanyi di dalam dunia ada 2 jalan. Adik-adik, kita sudah berdosa di hadapan Tuhan. Untuk itu, marilah kita bersama-sama mengucapkan doa pengampunan dosa kita. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Nah, adik-adik silahkan duduk kembali. Kita akan bernyanyi dari buku ND 437, Tungnamu Barohaku. Barohaku di baitu haki, Yesus mari
Nas epistel untuk kita hari ini yaitu yang tertulis dalam kitab Mazmur 68 ayatnya yang kelima. Marilah kita bersama-sama mengucapkannya. Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda, itulah Allah di kediamannya yang kudus. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta yang memeliharanya. Amin. Oke adik-adik, kita akan menyanyikan Yesus di dalam rumahku. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Oke, adik-adik bangkit berdiri. Coba sekarang adik-adiknya aja yang nyanyi di rumah ya. Kurang kuat. Oke, kita nyanyi bersama lagi ya kakak abang. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Adik-adik, marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita sebagaimana teman-teman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta Sekolah Minggu. Pertama, selamat beribadah untuk adik-adik serta mama papa dan selamat hari Minggu Eksaudi bagi kita semua. Yang kedua, pendeta, majelis gereja, dan guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati, sehat selalu dan panjang umur. Untuk yang berulang tahun mulai tanggal 18 Mei sampai 24 Mei 2020. Yang ketiga, adik-adik, mari kita sama-sama melihat aktivitas dan persembahan pujian dari adik-adik kelas pra-TK Mandiri, kelas TKA, dan kelas 3. Warta Sekolah Minggu. Pertama, selamat beribadah untuk adik-adik semua serta mama papa dan selamat hari Minggu Eksaudi bagi kita semua. Yang kedua, pendeta, majelis gereja, dan guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati, sehat selalu dan panjang umur. Untuk yang berulang tahun mulai tanggal 18 Mei sampai 24 Mei 2020. Berarti kita mau bernyanyi dulu ya Bang ya, Kita untuk nyanyikan yang mau buat ulang yang tahun. ulang tahun ya Bang? Iya dong. Iya, kita mau bernyanyi. Ayo adik-adik kita semua bernyanyi untuk teman-teman yang sedang berulang tahun.
Yang ketiga, adik-adik, mari kita sama-sama melihat aktivitas dan persembahan pujian dari adik-adik kelas Prateka Mandiri, kelas TKA, dan kelas 3. Bapakku datang padamu, naikkan
Papi lagi ngapain? Lagi kerja, Nak. Kok papi kerja di rumah? Ya kan sekarang lagi ada wabah corona, jadi semuanya kerja. Sebagian orang kerja di rumah, namanya working from home. Oh gitu ya, Pi? Iya. Dengar doaku. Dek, belajar yuk. Belajar, kita kan gak ke sekolah, Bang. Walaupun kita nggak sekolah, kita tetap belajar dari rumah. Yesus penanggung orang baik kau hampiri, jangan jalan Yesus Tuhan dengan doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan. Adik-adik kita pasti lagi. Dengan doaku, Yesus penanggung orang lain kau hampiri, jangan jalan. Yesus. Kalian kenapa beda-beda pantai? Sini, jauh-jauhan. Nah, sini. Emang kenapa? Kan gak asik, Kak. Iya, Kak. Gak bisa mau belajar, Kak. Caranya kita ini virus corona, Kak. Ingat ya? Oh iya. Nah, sekarang kalian bisa ngobrol jauhan. Ingat ya, jaga jarak. Oke, Kak. Teman-teman, ayo kita berjaga jarak untuk menghentikan virus corona. Ya, ingat ya. Yesus yang baik, tolong Tuhan agar virus corona ini cepat berlalu, supaya kita semua sehat, bisa kembali sekolah, ke gereja, ke sekolah minggu, bisa ketemu sama teman-teman, sama bapak ibu guru, dan juga kakak-kakak sekolah minggu. Semoga semua bisa kembali seperti semula. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah kegiatan anak-anak sekolah minggu. Wah, seru-seru. Dan yang keempat nih, bahan untuk minggu tanggal 31 Mei 2020 agar dibaca terlebih dahulu, yaitu khotbah di Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13, yaitu judulnya Roh yang Menuntun. Ya, langsung Kak. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau bernyanyi, Tuhan Yesus, aku berjanji. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia.
Adik-adik, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan dan kesempatan yang Engkau berikan kepada kami, anak-anak-Mu, anak-anak sekolah minggu. Kami dapat beribadah pada saat ini. Kiranya Engkaulah ya Tuhan yang memberikan damai yang daripada-Mu dalam ibadah kami ini, agar kami semakin bersuka cita ya Tuhan menjalani hari-hari di hidup kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkaulah yang menerangi hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti firman-Mu ya Tuhan, dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Adik-adik sekalian, selamat hari Minggu. Shalom. Firman Tuhan buat kita pada hari ini tertulis dari Daniel pasal yang ketiga, dimulai dari ayat 24 sampai dengan ayat 29. Amang akan membacakannya untuk kita. Adik-adik mendengar, Amang akan membacakannya. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya raja. Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala api itu. Berkatalah ia, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri, raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah lain, Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekalian, pada saat ini kita masuk ke dalam Minggu Eksaudi, yang berarti Tuhan mendengarkan seruan orang percaya. Tadi Amang melihat video doa, video pujian dari adik-adik Prateka Non Mandiri, adik-adik TKA, dan adik-adik kelas 3 melakukan pujian dan melakukan doa. Tadi Amang melihat muka adik-adiknya
sangat tulus. Amang sangat rindu pada adik-adik, ingin bertemu, ingin bersekolah minggu bersama-sama lagi. Karena Amang lihat tadi videonya, waduh, adik-adiknya sungguh sangat tulus. Di dalam minggu ini, adik-adik kita disapa oleh firman Tuhan. Kalau kita berseru kepada Tuhan, Tuhan akan mendengarkan seruan orang percaya. Yang Amang tanya, apakah adik-adik percaya sama Tuhan Yesus? Adik-adik percaya Tuhan Yesus bisa menghilangkan corona? Tuhan akan mendengarkan seluruh seruan adik-adik sekolah minggu. Karena apa? Adik-adik sekolah minggu percaya kepada Tuhan, Tuhan bisa melakukan semuanya. Adik-adik sekalian, mungkin sudah banyak adik-adiknya yang sudah bosan. Amang sering ketemu dengan mama papanya. Katanya adik-adiknya sering ngajak mama papanya untuk keluar-keluar. Ma, pa, ayo keluar minimal ke Indomaret ya. Sering Amang jumpa sama mama papanya, sama opungnya. Katanya adik-adik meminta bahwasanya mama papanya mengajak adik-adik untuk keluar dari rumah untuk pergi keluar. Adik-adik, Amang ingin mengatakan sebelum Tuhan menyampaikan seruan kita, adik-adik harus tinggal di rumah dulu. Sebelum Tuhan Yesus menghilangkan corona, adik-adik harus di rumah dulu. Nanti kita terkena corona, adik-adik sakit, orang tua sedih, mama papa sedih, opung sedih, tulang sedih. Wah, nanti jadi nggak bisa bersukacita. Maka dari itu adik-adik sekalian, pada saat ini firman Tuhan yang tertulis dari Daniel 3 ini ingin mengikatkan kita bahwa orang percaya bisa selamat dalam hal apapun itu. Adik-adik ingat tentang siapa Daniel? Daniel selamat dari goa serigala. Goa hantu. Waduh, goa singa. Iya. Daniel selamat dari goa singa. Dan ketiga temannya, Sadrak, Mesak, dan Abednego bertemu dengan Raja Nebukadnezar yang sangat kejam, yang sangat seram ya. Kalau adik-adik lihat Raja Nebukadnezar ini seorang raja yang tidak pernah senyum. Coba kita lihat dulu kalau orang tidak pernah senyum seram ya. Apalagi kalau misalnya orang yang tidak pernah senyum, orang yang mukanya selalu datar, itu tidak indah dilihat. Itu tidak bagus dilihat. Tetapi Sadrak, Mesak, dan Abednego menjumpai Raja Nebukadnezar mengatakan bahwasanya kami tidak mau menyembah patung yang engkau buat. Kita lihat adik-adik, Raja Nebukadnezar membangun patung yang tinggi dan seluruh manusia di Babilonia di tempat itu harus menyembah kepada patung itu. Tetapi ketika Raja Nebukadnezar mengutus menterinya supaya Sadrak, Mesak, dan Abednego
menyembah kepada patung itu, tetapi Raja Nebukadnezar marah ketika melihat Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak mau menyembah ke patung yang dibuat Raja Nebukadnezar. Di sini kita melihat bahwasanya Sadrak, Mesak, dan Abednego sangat setia kepada Tuhan. Dan ketika orang itu dimasukkan ke dalam lubang yang penuh dengan api, mereka dicampakkan karena mereka tidak mau menyembah dengan patung. Mereka dicampakkan ke dalam api. Tetapi kita lihat adik-adik, mereka tidak sama sekali terbakar. Mereka tidak sama sekali hangus karena malaikat Tuhan datang untuk membantu mereka. Bayangkan kalau di dalam api yang besar dimasukkan dalam api, mereka tidak terbakar. Mereka tidak hangus karena malaikat Tuhan menolong mereka. Karena apa? Karena mereka setia kepada imannya untuk mempercayai Tuhan, melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, dan untuk tetap setia dalam perintah Tuhan. Adik-adik, syarat menjadi orang yang percaya harus tetap setia. Yang pertama, kita harus mendengarkan firman Tuhan, kita mendengarkan omongan Tuhan, kita mendengarkan hukum Tuhan, terus kita pegang, kita setia menjalankan perintah Tuhan. Habis itu kita meminta kepada Tuhan dan Tuhan akan memberikannya. Tuhan mendengar seruan orang percaya. Doa adik-adik yang adik-adik telah lakukan itu akan didengarkan Tuhan kalau kita tetap setia kepada Tuhan. Maka dari itu adik-adik, di dalam pergumulan, di dalam keadaan kita harus tetap tenang menanti-nantikan pertolongan Tuhan. Jangan kita melakukan hal-hal yang buat Tuhan marah, yang buat Tuhan tidak senang kepada kita. Tetapi berikanlah kesenangan kepada Tuhan, sukacita kepada Tuhan melalui tingkah laku, sikap kita di rumah, melalui segala kegiatan kita di rumah untuk menyenangkan hati Tuhan. Ketika kita setelah menyenangkan hati Tuhan, Tuhan datang untuk memberikan apa yang telah kita minta. Tuhan mendengarkan seruan orang yang percaya. Tuhan mendengarkan seruan adik-adik sekalian. Pada saat ini kita melihat bahwasanya Raja Nebukadnezar, yang dimana dia adalah raja yang kejam, akhirnya tunduk kepada Tuhan Allah. Dan Tuhan menuntut kepada adik-adik sekalian, buatlah diri kita menjadi saluran kesukaan Tuhan untuk menyampaikan, untuk memberitahukan kuasa Tuhan di dalam dunia ini. Maulah kita dipakai Tuhan untuk menyatakan kebenarannya di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan yang selalu bersama-sama dengan adik-adik, mengajar-ajari, memberikan sukacita, dan yang selalu bersama-sama untuk melindungi dan memberkati kehidupan kita. Adik-adik sekalian, bagaimana kita menjadi orang yang percaya kepada Tuhan?
Dan ketika kita sudah percaya, kita menyerukan permintaan kita dan Tuhan akan memberikannya. Karena Tuhan mendengarkan seruan orang yang percaya. Adik-adik sekalian, Sadrak, Mesak, dan Abednego ada di sini. Adik-adik yang bernama Sadrak, ada yang bernama Abednego, ada yang bernama Mesak. Buat Sadrak, Mesak, dan Abednego versi sekolah minggu harus bisa menjadi anak-anak yang setia kepada Tuhan. Dan buat adik-adik semua harus bisa menjadi saluran kuasa Tuhan menyatakan keindahan, menyatakan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Dari itu adik-adik, Tuhan sangat senang, Tuhan sangat bersuka cita apabila kita tetap setia, kita tetap memuji Tuhan dengan sepenuh hati dan segenap jiwa ketika kita berada di situasi yang tidak enak. Tuhan sangat senang dan memberikan segala sesuatu yang telah kita minta, segala sesuatu yang telah kita serukan. Dan yang terpenting, kita berdoa, kita harus tetap jaga diri kita di situasi sekarang adik-adik. Jangan minta-minta keluar-keluar. Karena apa? Karena ketika kita keluar-keluar, ada kemungkinan kita kena penyakit corona itu. Nanti kalau kita kena corona, orang tua jadi sedih, opungnya jadi sedih, tulangnya jadi sedih, semua jadi sedih. Maka dari itu, keinginan kita untuk bermain-main, keluar-luar, jalan-jalan, kita lakukan ketika Tuhan telah memberikan apa yang telah kita serukan. Sabar ya adik-adik ya. Sabar di dalam perjalanan iman kita, kita harus mematuhi perintah orang tua, karena Tuhan memakai orang tua untuk menjaga kita, untuk melindungi kita dan memberikan sukacita. Berikanlah yang terbaik untuk Tuhan di dalam hatimu, di dalam pujianmu. Tadi Amang sangat luar biasa ya melihat video pujian tadi. Ada yang matanya terbuka satu ya. Ada yang tidak tutup mata berdoa, tapi Amang sangat bersukacita melihatnya. Kalau bisa, ketika kita berdoa, kita sampaikan sepenuh hati kita. Jangan ada lagi yang buka dua mata, buka satu mata. Tapi nggak ada yang buka tiga mata ya. Karena mata kita ada dua. Jadi itu adik-adik, sukacita kita di Minggu Eksaudi ini karena Tuhan akan mendengarkan dan memberikan seruan-seruan kita semuanya. Tuhan tidak pernah tidur, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, tetapi yang perlu kita ingat, di situasi apapun, di keadaan apapun, Tuhan akan melindungi kita dan Tuhan akan mengajari kita untuk berbuat yang lebih baik, untuk bertahan, menahan segala sesuatu yang membuat kita lemah. Kita akan mendapatkan sukacita yang daripada Tuhan dan kita akan mendapatkan apa yang telah kita serukan. Untuk itu adik-adik, berikanlah seluruh hati dan pikiranmu, iman percayamu, kesetiaanmu kepada Tuhan, dan serukanlah kepada Tuhan agar Tuhan memberikan apa yang telah kita serukan. Tuhan memberkati kita semuanya dan melindungi kita. Tuhanlah yang selalu bersama-sama dengan kita. Amin. Kita berdoa.
Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang telah kami dengarkan dalam kehidupan kami. Sadrak, Mesak, dan Abednego sungguh sangat setia kepadamu ya Tuhan. Dia tidak takut untuk menyembah Tuhan, meskipun Raja Nebukadnezar menyuruh mereka, mengancam mereka, dan bahkan telah mencampakkan mereka ke dalam lubang api. Kami ingin meniru kesetiaan Sadrak, Mesak, dan Abednego ya Tuhan. Maka dari itu Tuhan, berikanlah kami roh-Mu yang kudus, agar kami dapat setia, agar kami dapat patuh menjalankan perintah-perintah Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, berikanlah kami hikmat di dalam masa kecil kami, karena kami sering melakukan apa yang kami lakukan, yang menurut kami senang, yang menurut kami inginkan. Kami sering membuat orang tua kami terluka, membuat orang tua kami kecewa. Tapi di dalam hari ini kami meminta kepadamu ya Tuhan, agar Tuhan melindungi kami. Melalui roh Tuhan kami dapat diajarkan, kami dapat melakukan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kami. Kami berdoa ya Tuhan, buat keadaan kami, buat segala persoalan yang kami hadapi, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Lindungi dan berkatilah kedua orang tua kami dan seluruh keluarga kami ya Tuhan. Jauhkan kami dari mara bahaya dan penyakit, kiranya Tuhan senantiasa bersama-sama dengan kami. Buat abang kakak kami guru sekolah minggu, buat Amang Inang tim slide untuk melakukan video ini ya Tuhan, kiranya Tuhanlah yang selalu memberikan sukacita yang daripada Tuhan, dan Tuhanlah melindungi, menyertai mereka di dalam kehidupannya. Kami serahkan kehidupan kami ya Tuhan, hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita akan memberikan persembahan untuk Tuhan. Mari kita ambil persembahan kita masing-masing. Sudah, kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat 393 ayat 1 sampai 2. Tuhan betapa banyaknya. Nah, adik-adik, persembahannya nanti dikasih ke mama papanya. Setelah itu diberikan atau dikirim ke nomor rekening yang di layar ya. Oke, terima kasih mama papa. Kita bernyanyi. Teristimewa
Adik-adik, mari kita mendoakan persembahan kita. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu pada jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harga diriku semua, ku Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihaninya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik sekalian, dan dengarkan, hai orang percaya, serukanlah permohonanmu kepada Tuhan. Amin. Ya, terpujilah Tuhan, acara kita berjalan dengan sukacita kakak abang. Kita boleh salam kiri kanan kita mama papa, katakan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, selamat hari Minggu. Boleh dipeluk juga mama papanya. Tetap sehat, jaga kesehatan. Nah, iya, biar bisa kita tetap berdoa kepada Tuhan dan virus coronanya bisa hilang. Oke, kita akan bernyanyi satu lagu. Mari kita bersukaria.